Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita berjumpa kembali dalam sesi video pembelajaran pengantar akuntansi 1 bersama saya Muhammad Ridwan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang jurnal-jurnal apa saja yang perlu dibuat untuk penyesuaian di usaha jasa, yaitu jurnal-jurnal penyesuaian yang harus dibuat dalam usaha jasa. Pada video kali ini kita akan memberikan contoh penerapan bagaimana membuat jurnal penyesuaiannya, kemudian kita posting ke buku besarnya, dan bagaimana neraca saldonya setelah penyesuaian. Kita ambil contoh dari buku ini, ya, dari bahan ini. Contohnya di sini soalnya salon kecantikan Nona Bella, karena ini masih usaha jasa ya. Ini adalah neraca saldo tanggal 31 Desember 2008, misalkan gitu. Jadi neraca saldo pada akhir bulan Desember itu 2008, kas 5 juta, asuransi dibayar di muka 200.000 dan seterusnya. Ya. Yang debit posisinya di debit, yang kredit seperti utang, modal, pendapatan itu di kredit, aset di debit, prive di debit, beban di debit. Kemudian misalkan ini asumsinya bahwa jurnal umum sudah dibuat dan inilah hasil neraca saldo sebelum penyesuaiannya. Data-data penyesuaian untuk tanggal 31 Desember ya, 31 Desember, maaf, tadi saya bilang September ya, maksudnya Desember, salah lihat saya. Data penyesuaian untuk tanggal 31 Desember 2008 ini 1 sampai 5, perlengkapan yang masih ada tanggal 31 Desember adalah 50.000 dan seterusnya. Yang diminta adalah 1, buatlah ayat jurnal penyesuaian. Kemudian yang kedua, posting ke dalam buku besar. Dan yang ketiga, buat neraca saldo setelah penyesuaian. Baiklah, kita langsung saja bahas contoh jurnalnya penyesuaian. Pertama, terkait dengan data yang pertama, perlengkapan yang masih ada tanggal 31 Desember 2008 adalah 50.000. Berarti yang harus kita lakukan adalah kita lihat data saldo perlengkapan di neraca saldo. Nah, perlengkapan di neraca saldo di sini ada 150.000. Sedangkan menurut data, setelah diperiksa bahwa perlengkapan itu yang masih ada itu sebenarnya 50.000, 100-nya sudah terpakai. Nah, berarti 150.000 ini harus kita buat menjadi 50.000 karena 150.000 ini sudah salah. Ya, 150.000 ini mungkin di awal tahun atau di awal bulan, tapi pada tanggal 31 Desember tinggal 50.000, 100-nya sudah terpakai. Berarti 100-nya harus kita keluarkan dari 150 ini. Bagaimana cara mengeluarkannya? Mudah. Ya, jurnal penyesuaiannya adalah perlengkapannya kita taruh di kredit 100. Ya, karena 150 ini 100-nya mau kita kurangin, otomatis kita taruh di lawannya, yaitu taruh di kredit 100. Berarti nanti jumlah penyesuaiannya pasti ada perlengkapan 100.000 itu di kredit. Nah, apa yang di debitnya? Karena dia kita jumlah 100.000 dan 100.000 ini adalah perlengkapan yang sudah terpakai, maka perlengkapan yang sudah terpakai itu yang kita anggap sebagai beban, sehingga di debitnya adalah beban perlengkapan. Maka jumlah penyesuaian yang pertama adalah ini. Beban perlengkapan di debit 100.000 dan di kreditnya perlengkapan 100.000. Alias beban perlengkapan bertambah 100.000 karena udah kepake dan perlengkapannya berkurang 100.000 karena perlengkapannya yang 100.000 udah terpakai. Oke. Itu yang penyesuaian pertama. Penyesuaian yang kedua, ada penyusutan peralatan sebesar 80.000. Ya, ini soalnya masih mudah, itu langsung disebutkan jumlahnya 80.000 tanpa repot-repot lagi kita menghitung. Berarti kita tinggal menjurnal saja. Penyusutan peralatan 80.000 berarti jurnalnya sudah baku. Udah jelas ya, jurnalnya yaitu
beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan bertambah 80.000 dan ini dimasukkan ke dalam akun akumulasi penyusutan peralatan 80.000 di kredit. Ya, kalau penyusutan selalu seperti ini, jurnalnya tidak usah pusing. Kemudian yang data yang ketiga, bunga yang masih harus diterima. Bunga yang masih harus diterima berarti kita bisa pahami bahwa ini pendapatan bunga. Karena kalau sudah kata-kata diterima, itu maksudnya pendapatan. Oke, maksudnya pendapatan bunga yang masih harus diterima ada 120.000, alias ada pendapatan bunga yang belum kita terima 120.000. Nah, kita lihat apakah ada akun yang terlibat dengan ini di neraca saldo. Sudah ada. Kalau tidak ada, maka kita buat sendiri saja. Kalau pendapatan bunga yang masih harus diterima itu adalah akun piutang, ya. Jadi kalau kalian masih ingat bahwa pendapatan yang masih harus diterima itu sebenarnya itu adalah aset, dalam hal ini piutang. Maka piutangnya bertambah. Kita bisa pakai rekeningnya pendapatan bunga yang masih harus diterima atau bisa juga kita piutang pendapatan bunga. Kalau bertambah karena di aset berarti di debit, maka pasti ada piutang pendapatan bunga di debit 120 atau pendapatan bunga yang masih harus diterima 120.000 di debit. Apa kreditnya? Maka kreditnya sudah jelas 120.000 ini apa? Yaitu pendapatan. Karena dia dari bunga, maka pendapatan bunga. Maka jurnal penyesuaiannya piutang bunga atau piutang pendapatan bunga pada pendapatan bunga 120.000. Oke, yang keempat, gaji yang masih harus dibayar 25.000. Ya, 25.000. Gaji yang masih harus dibayar ini, kalau kata-kata istilah masih harus dibayar, maka ini maksudnya beban gaji yang masih harus dibayar. Kalau dia beban gaji yang masih harus dibayar, jangan tertipu dengan kata-kata beban di awalnya. Seolah-olah dia adalah kelompok akun beban. Bukan, dia adalah akun kewajiban. Jadi, silakan tonton lagi video sebelumnya terkait dengan penyesuaian usaha jasa. Jadi, beban gaji yang masih harus dibayar ini sebenarnya adalah hutang gaji. Ya, utang beban gaji. Maka, kalau masih ada 25.000, maka muncullah beban yang belum kita bayar. Ya. Berarti beban gaji muncul di debit 25.000 dan karena belum dibayar, maka muncullah di sebelah kreditnya adalah utang gaji 25.000. Sehingga jurnal penyesuaiannya gini. Nah, beban gaji pada utang gaji 25.000. Kemudian yang terakhir beban asuransi tahun ini 50.000. Nah, kita lihat untuk tahun ini beban asuransinya 50.000. Kita lihat di sini bahwa di neraca saldo sudah ada asuransi dibayar di muka 200.000. Asuransi dibayar di muka di awal periode itu 200.000, tapi untuk tahun ini hingga tanggal 31 Desember ternyata dari 200.000 ini 50.000-nya sudah menjadi beban alias sudah terlewati waktunya. Sehingga asuransi dibayar di muka ini sebenarnya bukan 200.000 lagi, tapi tinggal 150.000 karena 50.000-nya sudah jadi beban. Sedangkan di awal dia mencatatnya sebagai aset, asuransi dibayar di muka. Maka jurnal penyesuaiannya adalah kita harus munculkan beban asuransi ini. Ya. Beban asuransi jadi bertambah 50.000 karena terjadi, udah lewat waktunya. 50.000 ini diambil dari asuransi dibayar di muka, sehingga asuransi dibayar di mukanya kita kurangi 50.000-nya, karena 50.000-nya bukan asuransi dibayar di muka lagi, tapi udah lewat waktunya, udah jadi beban. Sehingga jurnal penyesuaiannya pasti ada asuransi dibayar di mukanya 50.000 taruh di kredit. Makanya jurnal penyesuaiannya secara lengkap adalah jadi gini. Nah, beban asuransi di debit pada asuransi dibayar di muka di kredit. Oke, nah permintaan pertama buatlah ya jurnal penyesuaian sudah selesai ini. Maka berikutnya adalah posting ke buku besar. Posting ke buku besar yang kita lakukan pertama adalah jangan lupa neraca saldo ini kan sudah ada saldo-saldonya nih. Nah, saldo-saldonya ini harus kita posting dulu. Kita taruh dulu di
buku besar masing-masing sebagai saldo awal. Maka kita posting dulu kas 5 juta di kredit, di debit, maaf. Nah, makanya kas ada uraiannya, ini buku besar kas, saldo 5 juta di debit. Begitu juga seterusnya, asuransi dibayar di muka 200.000 di debit. Kita lihat. Ini bukan kas, ini salah. Asuransi dibayar di muka ini 200.000. Nah, ini uraiannya saldo. Ini penyesuaiannya nanti. Kemudian berikutnya piutang usaha. Nah, ini piutang usaha. Kita taruh dulu 50.000 di debit. Nah, kemudian perlengkapan juga ada saldo 150.000, maka kita taruh dulu saldonya 150.000 di debit. Itu ya. Nih. Abaikan yang tanggal 31 ini kita belum isi. Anggaplah kita belum isi. Kemudian peralatan 800.000 di debit. Ini peralatan saldo kita taruh dulu 800.000 sebelah debit. Utang usaha 800.000 di kredit. Nah, ini utang usaha saldonya 800.000 di kredit. Kemudian modal pemilik 5 juta di kredit. Ini buku besar modal pemilik kita taruh dulu saldonya awalnya di sebelah kredit 5 juta. Prive 25.000 di debit. Prive 25.000 di debit taruh. Kemudian pendapatan jasa 700.000, ini 700.000 sebelah kredit. Ya. Kemudian beban gaji 200.000, ini kita taruh dulu di saldo awal debit. Beban listrik 25.000, yang ini beban listrik. Dan terakhir beban lain-lain 50.000 di debit. Nah, setelah itu baru kita posting jurnal penyesuaian tadi ke buku besar masing-masing. Seperti beban perlengkapan 100.000. Kita lihat di bawah ada beban perlengkapan. Nah, kita buat buku besarnya beban perlengkapan, posting 100.000 di debit, maka saldonya 100.000. Perlengkapan itu ada kredit 100.000, maka kita lihat di perlengkapan di atas. Ya. Perlengkapan ini dia. Maka kredit 100.000 tanggal 31 Desember. Ini 31 Desember penyesuaian 100.000 di kredit. Ini yang ini. Sehingga dari 150 tinggal 50.000 sesuai soal. Beban penyusunan peralatan pada akumulasi penyusunan peralatan. Beban penyusunan peralatan karena tadi tidak ada akunnya, kita buat sendiri. Beban penyusunan peralatan penyesuaian 80.000 di debit, maka 80.000 di debit. Ya. Pada akumulasi penyusunan peralatan ini kita taruh di kredit, kita bikin buku besarnya taruh di kredit 80.000. Piutang bunga pada pendapatan bunga sama kita buat piutang bunga karena tidak ada buku besarnya belum ya, kita bikin sendiri. Langsung posting 120.000 di debit, maka saldonya 120.000 di debit. Ini dia. Pendapatan bunga begitu juga ya, ini 120.000 di kredit. Beban gaji kita buat beban gaji sudah ada kayaknya, kita lihat dulu di atas. Oh, sudah ada. Saldonya 200 tadi. Oke, kita posting yang beban gaji yang 25.000 penyesuaian di debit, maka bertambah 200 tambah 25 jadi 225. Pada utang gaji. Utang gajinya belum ada, kita buat sendiri. Nah, utang gaji. Ya, 25.000 di kredit sehingga saldonya 25.000 kredit. Kemudian beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Beban asuransi belum dibikin, buku besarnya kita bikin sendiri 50.000. Pada asuransi dibayar di muka di atas tadi. Nah, asuransi dibayar di mukanya ini. Ini judulnya salah, bukan kas asuransi dibayar di muka tadi 200. Kita posting 50.000 di kredit, ini dia. Sehingga 200 kurang 50 jadi 150. Nah, dengan buku besar yang seperti ini, maka saldonya masing-masing kita masukkan ke dalam neraca saldo yang baru, sehingga neraca saldo yang baru menjadi seperti ini. Nah,
Ya, lihat perbedaannya dengan yang di soal awal. Karena sudah berubah. Jadi neraca saldo sebelum penyesuaiannya neraca saldo yang sebenarnya dianggap masih belum menunjukkan kondisi sebenarnya. Seperti asuransi dibayar di muka awalnya 200.000, ini udah disesuaikan sehingga tinggal 150.000. Itu yang betul. Ya. Contoh lagi perlengkapan yang awalnya 150 sudah diubah, sudah disesuaikan sehingga perlengkapannya tinggal 50.000 sesuai kondisi yang sebenarnya. Ya. Penyusunan peralatan tadi tidak ada, sekarang sudah ada akumulasi penyusunan peralatan 80.000. Ya. Kemudian utang gaji tadi belum ada, sekarang udah kita buat utang gaji 25.000. Pendapatan bunga tadi belum ada, sekarang sudah ada pendapatan bunga 225.000. Ini salah ini. Maaf, pendapatan bunganya 120.000, maaf. Ya, betul lah. Kemudian beban gaji tadi cuma 200, sekarang sudah 225 karena ada yang utang tadi 25.000 ya. Kemudian beban perlengkapan tadi tidak ada di sini. Sekarang sudah ada beban perlengkapannya 100. Beban penyusutan juga tidak ada tadi, sekarang sudah ada 80.000. Beban asuransi juga belum ada tadi, sekarang sudah ada 50.000. Berarti inilah neraca saldo yang sudah menunjukkan kondisi yang sebenarnya dan sudah bisa kita jadikan dasar untuk membuat laporan keuangan. Jadi itulah contoh bagaimana jurnal penyesuaian dilakukan dan diposting buku besar dan kita buat ke neraca saldonya. Ya, saya rasa itu dulu untuk video kali ini, praktek atau contoh jurnal penyesuaian, posting ke buku besar dan neraca saldo setelah penyesuaian untuk usaha dagang. Untuk usaha jasa. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Yang kita tutup, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.